1, 2, 3. 1, 2, 3. Jempol boleh, izin Bapak semua, izin. 1, 2. Alamin wa syukurilah kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat sehat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada acara musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja pembangunan daerah RKPD Kabupaten Oku Timur tahun 2024. Marilah kita buka rangkaian acara kita pada hari ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Berbagai suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita bergerak dengan haluan yang sama. Tugas besar untuk bisa melihat perencanaan makro dan analisis statistik Bappenas Pak Eka Chandra Buana, yang kami hormati dan kami banggakan juga unsur Forkopimda, baik yang hadir langsung para ketua pengadilan ataupun yang berwakil maupun jajaran Forkopimda Pres, yang kami hormati pimpinan maupun jajaran TNI serta instansi vertikal atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, staf khusus Bupati, beserta jajaran perangkat daerah 5 Pemerintahan Kabupaten Oku Timur, yang kami hormati rekan-rekan sejawat, para kepala Bapeda Kabupaten tetangga, baik yang hadir langsung atau yang mewakili dari Pemda Waikanan, Pemda Oku, Pemda Oku Selatan. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Oku Timur beserta Ketua dan Wanita Persatuan. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan provinsi, dan yang kelima, klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan kabupaten dengan program kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang RKPD ini merupakan proses penyusunan dokumen. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian
Bappenas, Akanda Eka Chandra Buana SEMA, yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Selatan atau yang diutus, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Batu Timur, yang saya hormati Pokong Pindah dan Pokong 13 Kabupaten Batu Timur, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Ibu, dan juga BNNK, serta statistik, BPN, dan juga dan Pusatpur, Bang Adil, dan Tedek, serta yang saya hormati tokoh agama dan sebagai forum tertinggi dalam proses penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan. Selama ini kegiatan Musrembang cenderung mengalami penurunan dari segi minat dan lebih dianggap sebagai kegiatan formalitas saja. Oleh karena itu, kami berharap pada Musrembang tahun ini setiap desa kelurahan dapat memprioritaskan sesuai dengan usulan yang disepakati. Selama ini penilaian kita ini hanya dianggap sekedar formalitas saja. Sebenarnya tidak demikian. Saya tidak begitu. Saya menerima masukan karena saya ingin pembangunan itu sesuai dengan selera rakyatnya. Ini sulit. Selera ini bermacam-macam. Hari ini rangkumlah. Dan harus tepat sasaran. Kita bukan sebagai kabupaten yang banyak anggaran. Begitu kita salah sasaran, salah perencanaan, maka goalnya pun akan berbeda. Lahirnya akan berbeda. Kita menginginkan goalnya itu bulat. Begitu kita salah perencanaan dan apa yang telah disampaikan tidak tepat, maka akan melahirkan bentuk letak atau segitiga bahkan yang bisa melukai teman-teman di sekitarnya. Yang kedua, dalam Musrembang ini diarahkan untuk mengerucutkan berbagai usulan menjadi usulan prioritas sesuai dengan kemampuan pembangunan daerah dengan mengacu pada tema pembangunan tahun 2024, yaitu pengoptimalan kontribusi sektor unggulan daerah yang ditopang oleh infrastruktur ekonomi dan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Batu Timur maju lebih mulia. Sektor unggulannya itu seperti apa dan apa yang akan kita angkat? Saya sering bilang kemana-mana, ekonomi naik itu akan sia-sia bila tidak melibatkan orang banyak. Ekonomi itu akan sia-sia bila tidak melibatkan orang banyak. Artinya semakin banyak orang yang terlibat dalam kenaikan ekonomi itu, maka hasilnya akan semakin baik. Apa outputnya secara makro? Indeks Gini rasio, ketimpangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin banyak. Apa yang harus diperkuat? Apa yang harus di-adjust? Yang harus kita tekan sehingga itu semua dapat mengecilkan indeks ketimpangan tersebut.
ringan. Yang ketiga, dalam melaksanakan penyusunan rencana kegiatan agar tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien dan efektivitas sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Sama halnya yang saya sampaikan tadi, artinya kita harus efisien, efektif, karena kita tidak memiliki banyak anggaran. Yang keempat, secara tepat dan proporsional agar menetapkan berbagai kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN. Untuk kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dan APBN dapat dirumuskan untuk diusulkan pada forum perangkat daerah Provinsi dan Musrenbang Provinsi. Pertama, harus sinkron, harus nurut baik Kabupaten Lubu Timur ini. Yang kelima, memperhatikan arahan Presiden dan Gubernur Sumatera Selatan dalam berbagai kesempatan serta arahan Bapeda Provinsi Sumatera Selatan, maka dalam Musrenbang ini perlu dirumuskan berbagai rencana kegiatan yang sejalan dengan prioritas dan program kegiatan nasional dan Provinsi Sumatera Selatan. Waktu pertemuan di Bogor itu ada 7 arahan Presiden. Mungkin yang kepala desa sudah mendengar, saya sampaikan di pertemuan di Balai Rakyat kemarin. Yang pertama tentang penyakit menular, yang kedua tentang masalah stunting, yang ketiga tentang miskin ekstrim. Nah, ini yang harus ditekankan lagi, miskin ekstrim itu harus mau di Lubu Timur ini. Dan selanjutnya lagi tentang geopolitik keamanan. Artinya di sini akan kita menghadapi pemilu. Ini juga harus dipikirkan arahan Presiden, birokrasi, investasi, dan yang terakhir tidak salah, kebebasan dalam memeluk agama. Kalau kita Muslim kan makin hidup mualiatin saja. Beri kebebasan agama yang sudah ditetapkan oleh negara, bagaimana caranya agama lain beribadah. Itu menjadi juga pokok persoalan yang ada di Republik kita ini. Artinya arahan-arahan dari Bapak Presiden harus dilihat sampai dengan bawah. Yang 6, mungkin yang terakhir, memperhatikan masukan pada berbagai pertemuan, hasil reses DPR, dan kesepakatan dengan anggota Dewan yang terhormat, maka pembahasan dan penetapan APBD tahun 2024 yang diawali dengan pelaksanaan Musrenbang ini agar dilakukan secara lebih terarah dan sinergi, serta dapat mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah kabupaten. Kembali lagi ke masalah pembiayaan. Kalau seandainya APBD kita tidak cukup, apa yang harus kita lakukan? Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Itu sudah jelas. Ada satu hal yang mungkin perlu dikoordinasikan dengan seluruh perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Lubu Timur. Saya minta tolong dikoordinir sehingga CSR-nya itu dapat disalurkan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan tidak melampaui arah atau pagar yang sudah kita sepakati.
Hanya 6 poin saja yang harus kita tekankan pada hari ini. Selanjutnya, kita ini kedatangan tanpa penghormatan. Mungkin lebih detailnya dan lebih jelasnya dengan apa yang harus kita perbuat di tahun 2024. Kami mohon bimbingan dan arahan dari Bappenas, dari Bapak Direktur, Bapak Eka Chandra, untuk memberikan sedikit lebih motivasi kepada kami dengan seluruh kemampuan yang ada ini. Kita harus tetap semangat mewujudkan Oku Timur maju dan lebih mulia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya menghormati rohnya. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pengumpulan hukum oleh Bupati Oku Timur. Oleh Bupati Oku Timur. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Lembang tahun 2023 untuk 2024 resmi saya buka. Terima kasih. Silakan duduk. Tentang indikator ekonomi makro Kabupaten Oku Timur tahun 2022. Paparan yang kedua, Bapeda Provinsi Sumatera Selatan tentang arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, dan nanti yang terakhir, paparan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tentang kebijakan pemerintah dalam RKP 2024 dengan moderator Bapak Sigit. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Jadi juru potret itu memahami, tukang fotografer yang baik itu memahami modelnya itu harus bergaya seperti apa, kalau difoto seperti ini nanti jadinya apa. Untuk itu hadir di sini Kepala BPS Kabupaten Oku Timur, Bapak Insinyur Budiryanto MHP. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kanjeng Bupati Oku Timur, Insinyur Haji Ranusin Distrik, Pak Enos, ekonomi naik, Oku Timur sejahtera. Yang juga sama-sama kita hormati Pak Wabub, Mas Yuda, yang makin ganteng saja, sahabat saya Mas Eka Chandra, pulang kampung kemarin ke Blitar Pak ya, salah satu keturunan Keraton Tanjung Raya Blitar. Mas Adi dari Bapeda Provinsi, Mas Henry, maaf Pak, teman saya ini mau beda Pak, teman saya ini semuanya lihat, Pak Ketua DPR, unsur Pemerintah, Ibu Ketua PKK, dan Pak Sekda, unsur dari Polri, AKBP Ruslan, dan ada pensiun Pak ya, kesehatan Pak ya, sempat AKBP juga Pak. Alhamdulillah, sahabat saya juga ini Pak, unsur dari TNI, dari Kodim, para kepala OPD, Pak Kiai, Ketua Majelis Ulama, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya dari Bapeda, baik kanan maupun
Selatan, Oku Indo, Dr. Ademi, dan rekan-rekan di teman saya satu tim waktu di Oku Pak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa tulis satu persatu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil evaluasi pembangunan yang merupakan raportnya pemerintah daerah Oku Timur di tahun 2022. Musrenbang 2023 kemarin hari ini untuk mengakomodir kegiatan di tahun 2024. Musrenbang 2022 untuk dilaksanakan di 2023. Mudah-mudahan hasil indikator makro ini nanti menjadi salah satu acuan kita tempat kita bekerja bagi kita semua para pemangku kepentingan seluruh OPD agar dapat meningkatkan lagi rapor ini di tahun 2023 yang akan kita evaluasi di tahun 2024. Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa indikator ekonomi makro ini adalah hal yang paling penting dan menjadi tolok ukur bagaimana pembangunan itu berhasil atau tidaknya diperoleh oleh kepala daerah. Antara lain yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Oku Timur ini, Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 itu sempat menempati urutan kedua ke Sumatera Selatan, dan di 2022 masih bertahan di 4 besar dan masih di atas rata-rata provinsi Sumatera Selatan dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44%. Pertumbuhan ekonomi Oku Timur ini, Bapak Ibu sekalian, ada 4 penopang yang terbesar kontribusi dalam pembentukan PDRB. Yang pertama adalah sektor pertanian yang tadi dibahas di salah satu beberapa utama. Ini sebesar 32,57%. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan 18,6%, konstruksi 18,51%, dan yang keempat industri pengolahan sebesar 10,8%. Artinya Bapak Ibu sekalian, sektor pertanian yang hari ini masih menopang kontribusi terbesar di Oku Timur itu masih menjadi andalan. Bapak Ibu perlu tahu bahwa luas panen dan produktivitas Oku Timur ini nomor 2 di Sumatera Selatan. Dan dengan program 1 juta ton panen gabah kering giling tahun 2023, kita yakin bersama-sama kontribusinya akan semakin meningkat. Dan hebatnya itu bukan muji Pak Enos ya, kebetulan saja hebatnya gitu. Dibandingkan kota-kota yang lain, keunggulan di Oku Timur ini adalah betul-betul dinikmati oleh masyarakat Oku Timur. Karena di beberapa daerah lain, mohon maaf Pak Pademi, Oku itu kemarin menempati ranking ketiga tahun ini untuk pertumbuhan ekonomi, ditambah oleh minyak dan gas. Ya Pak, minyak gas itu Pak Enos itu masuk ke dalam PDRB-nya Oku, sehingga di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Oku melejit. Tapi tidak penting, migas itu tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat di Oku. Sementara di Oku Timur kontribusi sektor pertanian 32% ini betul-betul dilakukan oleh masyarakat di Oku Timur. Kemudian konstruksi dan perdagangan ini hati-hati teman-teman di OPD. Ada terjadi pergeseran dari tahun ke tahun. Sektor pertanian yang semula menjadi kontribusi terbesar, dan ini mungkin akan bertahan bisa sampai 5 tahun Pak Marius. Hati-hati dengan sektor kontribusi dengan perdagangan. Ada pergeseran nilai Pak. Pergeseran kontribusi dari sektor pertanian ke sektor kontribusi dan sektor perdagangan. Tapi tidak perlu khawatir karena
pergeseran itu menunjukkan bahwa kita dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Resiko masyarakat modern pertanian akan ditinggalkan. Tapi dengan mungkin ada perda atau apa yang disebut dengan regulator dari pemerintah daerah, pertahankan saja luas baku sawah itu Pak Trans. Pertahankan dengan angka 56.500, kalau 2 kali panen 115.000. Kemarin sudah kita usulkan 70.000 ya. Nah, dengan mempertahankan luas baku, di sini ada Pak Sugeng, Temu Supati Pak ya. Kita kemarin sama-sama panen di Desa Ramang Agung. Potensi itu insya Allah kalau dipertahankan, kekuatan Jawa Timur di pertanian makin bertambah. Dan bisa saja akan menyusul Banyuasin Pak. Amin. Nah, dengan catatan luas baku sawah itu harus ditambah dan pertahankan secepatnya di tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya indikator makro yang menunjukkan maju dari seluruh daerah adalah inflasi. Inflasi di Jawa Timur saat ini di tahun 2022 sebesar 5,2%. Ini di bawah rata-rata nasional dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan 5,64, sementara nasional 5,51. Jawa Timur 5,2%. Artinya apa? Di daerah Jawa Timur masih mampu menjaga stabilitas harga. Inflasi tetap harus terjadi, Pak Bupati. Dengan adanya inflasi, bahwa produsen masyarakat yang menjual barang dia menikmati keuntungan. Kalau satu terjadi inflasi atau minus, berarti pedagang produsen mengalami kerugian. Sehingga inflasi akan terjaga bila rata-rata 4-5%. Alhamdulillah Jawa Timur masih terjaga dan masih di bawah angka provinsi dan angka nasional. Dan perlu Ibu ketahui bahwa inflasi kita di Sumsel ini hanya ada 2 yang dihitung oleh pusat. Yang pertama Palembang dan Lubuk Linggau. Khusus Jawa Timur dibayari oleh APBD tingkat 2. Perhatikan dulu. Ini luar biasa Pak Mas Eka Sandra, bahwa keinginan pemerintah daerah untuk menjaga harga di tingkat produsen maupun konsumen itu dibuktikan dengan terbentuknya tim TPID sekaligus melakukan perhitungan inflasi di tingkat Jawa Timur. Luar biasa. Dan kami terus terang sebagai salah satu lembaga penghasil data inflasi itu menganggap luar biasa sekali, karena kita selalu sama-sama bisa menjaga harga konsumen tersebut di tingkat masyarakat. Karena tanpa angka inflasi kita tidak akan menjaga angka ini. Lanjut. Yang perlu diperhatikan Bapak sekalian, angka inflasi itu terbentuk dari perubahan indeks harga konsumen, perubahan harga-harga di pasar. Yang menjadi sampel kita adalah pasar Martapura dan pasar Blitar. Dan memang ada poin sedikit, ternyata di harga di pasar Blitar itu lebih murah Pak dibandingkan dengan Martapura. Kita sedang mencoba menelisik lebih dalam lagi pola distribusi. Kenapa harga di Gembong lebih murah daripada harga di Martapura? Dan kita ketahui mungkin pendapatan masyarakat di Blitar rata-rata memang lebih baik dibanding pendapatan lain. Yang kedua, produsen itu sendiri ada di Blitar Pak. Jadi seperti itu. Kemudian menurut sekalian perlu kita perhatian bahwa beberapa hal yang patut kita cermati di sini adalah kenaikan harga cabai rawit, bawang putih, telur ayam ras, rokok. Pak Mansir, rokok naik, Pak Mansir. Pesa rokok dan lain-lain itu mungkin bisa kita bagi 2 nanti Pak Bupati. Yang komoditi mana saja yang tidak bisa kita jaga, seperti tadi rokok dan lain-lain itu produksi dari luar, tapi ada produksi yang dalam internal Jawa Timur kita dijaga dengan mengembangkan keanehan tanaman yang akan kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian kondisi sosial ekonomi dan ekonomi di Jawa Timur Bapak Ibu mengenai kemiskinan
tadi di poin kedua prioritas kita pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan. Kemiskinan di Lombok Timur ini Bapak Ibu sekalian dalam kurun waktu 5 tahun berturut-turut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2022 penduduk miskin di Lombok Timur sebanyak 10,05%. Dan ini di bawah rata-rata angka provinsi Banten. Pertanyaan dulu. Sebesar 10,05% ini menempati urutan ketiga terendah setelah Padalarang, Banyuasin, baru Lombok Timur. Banyuasin 10,04, Memper 10,05. Tapi dengan program yang kemarin terlaksanakan di Sleman 2002-2003 dan dengan diskusi panjang kami dengan Pak Bupati, insya Allah di tahun 2023 ini program yang dilaksanakan akan mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan. Target kita dari Pak Bupati, maka target nasional di bawah 10%, insya Allah itu akan tercapai. Bapak Ibu sekalian, di balik angka kemiskinan itu kita ada angka kemiskinan ekstrim Pak Bupati. Kemarin kami melakukan verifikasi data registrasi sosial ekonomi di Lombok Timur. Kami menurunkan masing-masing mengambil sampel 15 rumah tangga. Ternyata kemiskinan ekstrim itu masih ada. Secara angka kemiskinan ekstrim Lombok Timur 0,66%. Ini paling rendah Sulawesi Selatan, Pak. Paling rendah, tapi bukan berarti tidak ada, itu ada. Dan fakta masih ada beberapa rumah tangga yang memang hidup di bawah garis kemiskinan yang paling rendah. Rumahnya masih papan, lantainya masih tanah, genteng, kalau buang air besar pakai cemplok dan lain-lain, itu masih ada, Pak. Mungkin di kesempatan ini kami beri masukan kepada Pak Bupati. Nanti kita bisa cek bareng-bareng dari data P3E itu Pak Nodus 0,6% itu. Mari Pak Nodus jadi kita mau bareng-bareng. Itu kalau kita ambil rata-rata ada 3 atau 4 saja rumah tangga itu di desa, 3 kali 322 desa, berarti hampir 1.000 Pak. Dengan program mungkin rumah layak huni secara bertahap, perlahan-lahan mungkin dalam 1 atau 2 tahun itu akan tercapai selesai untuk kondisi perumahan. Tapi kalau untuk kemiskinan ekstrim itu asalnya dari perumahan, Pak, bukan hanya dari indikasi tempat tinggal, dari perumahan. Nah, yang paling penting nanti di belakang nanti kita akan membahas lebih lanjut bagaimana meningkatkan pengeluaran masyarakat miskin ini sehingga kita keluar dari angka kemiskinannya. Selanjutnya Gini rasio. Tadi Pak Bupati sudah ngomong soal Gini rasio. Di sininya Pak Edas makin pintar, Pak. Kalau udah debat kita udah mikir nih. Kemarin kita debat agak menang di bagus. Padahal kita kalah, Pak. Jadi Gini rasio itu Bapak Ibu sekalian itu menggambarkan perbedaan kesenjangan pendapatan antara masyarakat kita, Pak. Misalnya pendapatan Pak Ketua Pengadilan itu dengan pendapatan Pak Ketua Bedah itu kesenjangannya berapa persen? 0,03 misalnya. Nah di sini di Lombok Timur 0,33 Pak. Itu masih agak normal, Pak. Kadang masih mendekati angka 0. Secara rata-rata kesenjangan itu masih dalam keadaan normal, 0,33%. Tapi tidak dapat dipungkiri juga pasti ada perbedaan pendapatan di antara masyarakat. Nah, secara rata-rata masih tergolong kelompok yang normal. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kemiskinan ekstrim tadi dengan kesenjangan Gini rasio itu tentunya akan menjadi perhatian juga bagi pemerintah daerah. Kita harapkan bersama-sama nanti program-program yang di Musrembang 2024 itu betul-betul diarahkan dalam rangka untuk menuntaskan kemiskinan ekstrim. Kita harapkan seluruh EPD dengan anggaran yang tersedia itu kita kompak bareng-bareng mengarah, Pak, merujuk siapa yang bertanggung jawab
dalam setiap rumah tangga miskin itu. Misal PU bertanggung jawab dengan rumah layak huninya, UMKM bertanggung jawab dengan bagaimana masyarakat miskin itu bergerak di dalam UMKM-nya, operasi bergerak dengan sistem pendidikannya, kesehatan bergerak bagaimana orang-orang miskin itu dapat berobat dengan layak, dan lain-lain itu akan kita bicarakan lebih lanjut di panitia kecil saja, Pak. Kemudian ibu sekalian, tidak aja Jawa Timur. Nah ini kami 2 kali panen padi bareng Pak Bupati yang jadi sopir saya jadi waktu itu kita pakai combine. Kemarin juga Pak Bupati saya berjalan dari sini ke Puncak Kapau sampai ke desa Sukanegara itu sedang panen. Sebagian ada yang menggunakan combine, ada yang menggunakan alat teres. Combine itu, satu combine itu cukup 2, 3, 4 orang saja. Selesai seperti tadi itu dalam 2 jam. Teres itu saya lihat kemarin kayak orang mau sedang lupa sedang 40 orang. Betul Pak ya? Bayangkan Pak, seandainya saja setiap lahan pertanian itu menggunakan combine ada 500 hektar saja, berarti ada 500 dari 40 orang yang nganggur. Sepakat ya? Nah, Pak Bupati kemarin kami sudah bicara juga bareng-bareng, kita akan buat pemetaan di mana saja yang menggunakan combine, di mana saja yang tidak. Setahu saya kemarin Pak Bupati di Puncak Kapau, kuatnya saja sudah memastikan tidak menggunakan combine. Jadi betul-betul menggunakan manual. Nah itu yang mengakibatkan pengangguran di 2022 itu meningkat, Pak Bupati, mencapai 4,66%. Nah ini akan menjadi perhatian depan karena pengangguran utamanya itu ada di sektor pertanian. Lanjut. Indeks pembangunan manusia ini adalah salah satu indikator bagaimana pembangunan manusia itu maju atau tidak di daerah. Di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, tahun 2022 di zamannya Pak Bupati Enos ini tembus rekor ini. Sejak Jawa Timur berdiri tahun 19 tahun lalu, tahun 2022 tembus 70,23, hampir sama dengan angka OKU. Pak, pada hati-hati Pak Bani. OKU itu 70,24, Pak. Jawa Timur 70,23. Pak Bupati sudah punya ini menurun diri. Bagaimana tahun depan 70,8 ini ya? Ya Pak, betul kan? Di sini ada dinas kesehatan, dinas pendidikan. Pak ini mana? Itu ada program desa yang melalui wajib belajar A, B, C untuk meningkatkan rata-rata sekolah. Bagaimana harapan anak sekolah? Di dinas kesehatan juga akan berperan dengan meningkatkan angka umur harapan hidup bayi yang lahir dan lain-lain. Hati-hati itu aku Pak. Susul tahun depan. Bocoran ini ya. Nah, Jawa Timur menempati urutan keempat, kelima sesepat zona data dan paling keempat beda 0,01%. Jadi yang luar biasa ini ada 5. Pertama Palembang, Lubuk Linggau, Prabu Muli, Oku dan Oku Timur yang tembus rekor tinggi. Dan ini sangat luar biasa. Karena ini menyangkut angka harapan hidup, menyangkut pendidikan dan menyangkut pengeluaran pendapatan masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Tepuk tangan dulu Pak Bodi. Dan yang paling penting Bapak sekalian, yang perlu diketahui saja bahwa rata-rata anak sekolah di Oku Timur ini mungkin hampir sama di Sulsel Pak Bupati. Kita menempati angka 7,8. Artinya secara rata-rata penduduk di Oku Timur ini masih berstatus sekolah SMP kelas 1 atau kelas 2. Secara rata. Memang ada yang sudah S3, S2 banyak, tapi secara rata-rata masyarakat kita kan banyak ini, hampir 7.000 orang. Yang menjadi sakal pun banyak. Nah yang sekolah rata-rata ini kan rata-rata masa lalu Pak. Orang masa lalu yang hari ini masih hidup
masih ada dan kita survei tidak bersekolah lagi. Nah, tugas kita semua bagaimana masyarakat yang berumur 25 tahun ke atas ini kita wajibkan untuk sekolah lagi dengan wajib belajar A, B, dan C, sehingga hasil survei yang akan datang semua ini akan menjadi peluru yang bersekolah, sehingga lama sekolahnya pun akan meningkat. Dengan meningkatnya lama sekolah, otomatis IPN kita pun akan terdongkrak naik menjadi lebih tinggi lagi. Ya Pak Sekda, siapa? Pak Sekda ini Pak, seminggu manggil Pak. Dan dia baik Pak Bupati manggil, Pak manggil, Pak Bupati telepon. Kemudian stunting kita Pak Bupati masih cukup tinggi di tahun 2022 ini, sekitar 19% Pak. Itu posisinya di tengah-tengah persis. Nah, ini akan menjadi tugas kita semua Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya stunting ini seiring sejalan dengan angka harapan hidup Pak. Kalau saja kita bisa mengamankan setiap ibu yang hamil itu, hari ini hamil kita kawal sampai dia melahirkan dengan memberikan berbagai macam intervensi kesehatan, baik kesehatan internal maupun eksternal, bagi yang akan lahir itu akan sehat dan berumur panjang. Insya Allah dia tidak akan kena stunting. Stunting itu kurang gizi Pak. Nah, ini akan kita petakan bagaimana nanti di belakang kita punya program desa cinta statistik, ya Pak. Yang kebetulan tahun ini Desa Cantik Oku Timur itu masuk 12 besar nasional Pak. Desa kelahiran istrinya Mas Chandra itu, Desa Tanjung Raya, tepatnya di Keraton Tanjung Raja Blitar. Ada Pak Kades, ini Pak Kades, Pak Kades Tanjung Raya hadir. Nanti kita lihat Pak Bupati Pak ya. Dan program ini Bapak Ibu sekalian menjadi program unggulan karena sudah di launching oleh Pak Gubernur juga Pak Bupati menjadi 100% desa cantik. Seandainya saja desa cantik ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, semua data stunting ada di desa itu dapat kita peroleh, dibantu oleh ibu-ibu tim PKK, hatinya perempuan, ya Bu ya. Data itu dapat, tidak akan lama stunting itu akan dapat kita selesaikan Pak. Tidak usah tunggu 2024, 2023 akan selesai Pak. Dengan catatan data desa cantik itu bisa dipenuhi. Tinggal kita intervensi berapa orang, siapa saja, apa yang kita lakukan sehingga mereka keluar dari stuntingnya. Itu Pak. Kemudian Bapak Ibu, ini yang terakhir. Desa cantik ini juga mengakomodir keinginan Bapak Gubernur disandingkan dengan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Desa cantik dan gerakan Sumsel Mandiri Pangan seiring sejalan Pak Bos. Tidak ada yang satu di seiring, tidak ada satu di jalan, tapi bersama-sama. Dengan seiring sejalan ini, ya program Pak Gubernur nanti akan dituangkan dengan desa cantik itu apa saja. Misal di desa cantik itu pastikan seluruh masyarakatnya mendapatkan kesempatan menanam di sekitar rumahnya, ada terong, ada cabai, ada ini, ada kambing dan lain-lain. Otomatis kalau semua masyarakat sudah seperti itu, inflasi yang tadi dibicarakan itu tidak jadi masalah Pak. Karena semua ada di kita sendiri. Kesehatan tidak akan jadi masalah karena gizinya sudah terjamin. Otomatis kebutuhan masyarakat terpenuhi, kemiskinan akan berkurang. Desa cantik dan di SMP itu akan menjadi salah satu prioritas kita di tahun 2023 ini. Dan jadi Pak Bupati akan dilombakan Pak Manusia, lombakan desa cantik tingkat kecamatan dan tingkat Oku Timur. Hadiahnya umroh Pak. Kalau mampu, motor ya. Kalau Pak Kades belum berbahagia Pak. Kalau mampu. Iya. Kita berbahagia sama-sama. Itu saja Bapak Ibu sekalian, secara umum hasil evaluasi kita indikator dengan waktu yang ada di Oku Timur dapat kita katakan berhasil Pak. Sukses untuk Pak Bupati, sukses untuk semua. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya umroh kalau mampu.
Demikian tadi Bapak Ibu setelah muslimah paparan dari Kepala BPS Kabupaten Lombok Timur luar biasa. Di situ sudah tergambarkan chemistry antara fotografer dan modelnya. Jadi dia ini tidak segan-segan memberikan komen kepada model, kayak ini yang dipakai, kayak ini seperti apa, pakaiannya bagaimana. Jadi hasilnya seperti tadi yang sampaikan, pertumbuhan ekonomi luar biasa, IPM untuk pertama kalinya tembus di level tinggi. Namun satu yang mungkin perlu kita waspadai Bapak Ibu, bahwa pertumbuhan ekonomi benar sekali di 2020 kita tertinggi di Sumatera Selatan 0,37, kemudian di 2021 nomor 2 di Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya di 2022 kita di nomor 4. Tren ini harus kita waspadai. Kita juga harus tetap bisa melakukan akselerasi supaya tidak keluar dari jajaran 3 besar Sumatera Selatan atau bahkan terunggul di Sumatera Selatan. Dengan mengandalkan struktur ekonomi kita adalah didominasi oleh sektor pertanian. Ada 7 poin yang disoroti oleh Pak BPS tadi. Terima kasih untuk Jadi gambarannya kamu sampaikan ini terus saja. Nah ini gambaran kenapa bagaimana kita melihat globalnya yang nanti akan berimpact kepada kita. Langsung aja langsung. Nah setelah global kita masuk ke nasional. Bagaimana nasional? Jadi kami melihat terkait dengan karena memang untuk kita melihat pembangunan pertama kali Penggerak PKK Oku Timur, Ibu Dr. Hajan Sela Nobeta SPMS. Kami mohon untuk seluruh peserta jangan dulu bubar, tetap berada kepada duduknya masing-masing. Acara belum kita tutup. Pintunya tolong ditutup, panitia. Selanjutnya Bapak Suhartono MPDI dari Universitas Nurul Huda, juga Bapak Supri Rolip SH Forum CSA. Ya, mantap panitia, pintunya ditutup, jangan ada yang keluar. Silakan Pak Supri Rolip. Dilanjutkan dengan Bapak Sarwan Saka Al-Amini, pimpinan Bank Sumsel Garut Cabang Martapura, juga Bapak Haji Zainal Abidin SIBMM, Kepala DPP Kadin Oku Timur. Bapak Zainal, tidak? Silakan Bapak. Selanjutnya Herman Jaya SS Kepala KPU Oku Timur, Bapak Insinyur Budrianto MAP BPS Oku Timur. Silakan Bapak. Setelah ini Bapak Marius Markus Firdaus SSTP, Bapak M. Adi Mata Diwira SS Empol Admin, Sekretaris Pemerintah Provinsi. Silakan Pak Adi. Selanjutnya Bapak Eka Chandra Buana SIMA dari Bappenas, kami silakan. Dan terakhir
Ketua Komisi 3 DPRD Oku Timur. Ya, ditutup oleh pimpinan sidang Bapak Bupati Oku Timur. Ya, silakan foto bersama. Baik, dilanjutkan setelah foto bersama. Izin Bapak. Izin 1 2 3 1 2 3. Jempol boleh, izin Bapak semua, izin 1 2 3 1 2 3. Oke, cukup. Baik, memperkenalkan Bapak Bupati Oku Timur dan perangkat daerah menyusun rencana kerja tahun 2023. Terbaik pertama, Dinas Perhubungan mendapatkan piagam penghargaan dan juga uang pembinaan. Selanjutnya, silakan. Terbaik kedua, Dinas Perikanan Peternakan, dan ketiga BKPSDM. Dan untuk kecamatan penyelenggara musrenbang RKPD, terbaik pertama Semandawai Timur, kedua Bayamadang Timur. Silakan. Semandawai Timur, mana terbaik pertama? Iya, sebelah sana Pak. Terbaik kedua Bayamadang Timur, dan ketiga Bunga Maya. Dan juga hari ini akan diserahkan penghargaan terbaik 1 tingkat provinsi Sumatera Selatan kategori perencanaan dan pencapaian pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2022 yang akan diserahkan oleh Bapeda Provinsi kepada Bupati Oku Timur. Kita beri aplaus dulu untuk Oku Timur. Silakan foto bersama, kami silakan Pak Umbut, silakan Bapak dari Bapenas juga ikut serta, kami silakan. Ya, dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari Bapak Bupati Oku Timur. Silakan Bapak yang mendapat penghargaan kembali Bapak di sekolah kepada Bapenas, Bapak Eka Chandra Mana SDMM. Selanjutnya diserahkan juga kepada Bapeda Provinsi. Izin Bapak.